Lillah. Menolong dengan pamrih bolehkah? Wah, itu tema kita kali ini ya. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi kita mau lihat nih niat bantu malah disuruh beli dagangan. Bagaimana sih itu? Kita lihat yuk. Dulu boleh yuk, Masya Allah. Nah, baik ini kita minta ilmunya nih ya. Gimana sih sebenarnya kalau misalnya kita membantu seperti ini ya. Tiba-tiba mungkin kita minta apa namanya dibalasnya bukan oleh orang tersebut. Tapi kita minta dibalasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti apa nih ya. Kita langsung aja nih minta ilmunya dulu Mas Syam ya Ustaz Syam. Siap Bang Ali. Oh situ. Apa sih? Iya sini. Sibuk Ini sendiri misalnya kayaknya. Aku lagi mau minta bantuin orang. Ah, Habis bantuin orang, terus tiba-tiba kalau misalnya aku pamrih sama dia, kayaknya nggak mungkin bisa nih. iyalah. Aku mau minta sama Allah aja, ya Allah aku bantuin dia. Nah nanti kalau misalnya aku susah, bantuin aku ya Allah, boleh nggak? Siap. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, Bang Ali, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Kalau beramal membantu orang lain lalu berharap dibalas sama orang lain tersebut, padahal kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah amal akhirat gitu ya. Amal akhirat tapi pengen dibalas di dunia dan dibalasnya bukan sama Allah. Nah Allah kasih perumpamaan itu bagaikan orang yang menumpuk tanah ataupun debu di atas batu. Dia pikir tanah itu akan semakin banyak. Memang banyak subhanallah, tapi ketika turun hujan yang deras maka hilang, bersih, langsung bersih. Daripada tanah tersebut batu itu kembali licin. Artinya habis pahala dari amal itu kalau kita niatnya dibalas oleh manusia. Niatnya pamrih, niatnya ingin dipuji manusia, ingin didengar, ingin dilihat oleh manusia. Sum'ah, dia pengen ujub, dia pengen ria, dilihat sama manusia subhanallah. Maka bolehkah pamrih tapi pamrihnya ke Allah? Sangat boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang mengeluarkan hartanya, bantuannya kepada orang lain, baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, malam ataupun siang, maka baginya pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ngajarin kita hitung-hitungan. Ya Allah, kalau saya kasih ini, nanti balasan dari Allah seperti ini. Kemudian Nabi juga ngajarin kita pamrih ke Allah. Contoh mana? Nabi selalu bilang, siapa yang mau membebaskan budak ini, siapa yang mau membeli sumur ini, maka Allah akan ganti istana di surga. Siapa yang ini, Allah ganti ini. Siapa yang ini. Berlomba-lomba para sahabat ketika diiming-imingi oleh Nabi SAW, janji Allah di surga. Berarti ini pamrih. Pamrih kepada siapa? Pamrihnya benar. Pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membalas. Allahu Ghaniyun Hamid. Karena Dia Allah yang Maha Kaya, Dia Allah yang Maha terpuji. Dan ingat satu nama Allah ini. Allah itu maha bersyukur. Kalau kita bilang Allah bersyukur, artinya apa? Allah itu kita beramal sedikit tapi saking bersyukurnya Allah balasannya banyak. Wah. Oh, berarti boleh ya? Boleh. Jadi tadi aku berpikir kira-kira salah gak nih? Ternyata gak apa-apa ya. Misalnya kita bantu si A, ya Allah mudah-mudahan ntar engkau bantu aku juga boleh ya. Aku mudahkan urusan si A, mudah-mudahan ntar engkau mudahkan urusanku ya Allah. Siap. Ya Allah. Level Terima kasih. awam, nanti naik lagi. Naik Kalau level. sudah naik lagi sudah tidak berharap lagi. Cinta Allah sudah diharapkan. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dulu.
Kayaknya level saya masih di situ tuh. Apa? Apa ya? Nanti mudah-mudahan. Apa ya Bib ya? Gak apa-apa. Saya kalau misalnya. Beribadah mengharap pahala gak apa-apa ya Gak Bib. apa-apa ya, jadi insya Allah naikin levelnya. Amin Salat ya. duha supaya dapat apa lagi? Rezeki. Rezeki. Duit bentuknya. Apa-apa. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik Ustadz. Nah sekarang saya mau pilih nih. Luar biasa ibu-ibu. Saya mau tanya Bapak Ini aja. seger-seger banget ya. Ya. Iya Bapak. Silakan berdiri Pak. Ya. Bapak silakan memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Yamin Haji Muhammad Yamin. dari Jemaah Pengajian Ibu-Ibu Nurul Iman Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Insya Allah. Saya mau nanya. Ya, Pak, gimana kalau ada orang membantunya karena nggak enakan? Menurut Bapak gimana tuh? menurut saya sia-sia, Tad. Oh sia-sia. Karena dia sudah membantu tapi dia tidak enak. Oh ya. Tapi kalau dia tuh ikhlas, Oh. berarti itu yang baik. Kalau ikhlas yang baik. Iya. Kalau dia tidak ikhlas nggak bagus. Kurang baik. Tepuk tangan dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wah, Masya Allah. Izin Habib dan Musasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih banyak kepada Pak Haji Muhammad Yamin. Ya Masya Allah tabarakallah. Menjawab pertanyaan saya tadi, gimana kalau ada orang membantu karena tidak enakan. Nah, jawabannya beliau bagus banget. Kalau tidak ikhlas, kasihan. Betul tidak? Sia-sia, jadi harusnya ikhlas. Tepuk tangan dulu dong. Kadangkala kita membantu karena tidak enakan. Ketidakenakan itu tadi sudah dijelaskan oleh Habib juga. Innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Kalau mudah-mudahan ada ikhlasnya. Yang penting berbuat baik, yakin ada kebaikannya. Amin. Amin ya Allah. Ya, karena gini, ketika kita membantu orang, itu adalah bentuk kemuliaan. Kemuliaan seseorang jikalau dia mau membantu sesama. Iya, Allah senantiasa membantu hambanya selama itu membantu saudaranya. Selama hamba itu membantu saudaranya. Kemudian, ini bagian daripada ibadah. Sekali lagi, ini bagian daripada ibadah. Bantu aja, tidak ada masalah. Walaupun kelihatannya terpaksa banget. Apalagi yang ketiga, itu jadi bekal. Itu jadi bekal simpanan. Apalagi bisa merubah diri kita jadi lebih baik. Kalau kita suka membantu orang. Apalagi yang keempat, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Jikalau kita melakukan pembantu orang, meskipun terpaksa, itu daripada perintah agama. Perintah agama. Dan karena kita disuruh minta, yang penting membantunya dalam kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Terpaksa bayar ini karena ada tagihan. Karena kayak terpaksa. Bayar tagihan ini, tagihan sampah, tagihan security, Iya. keamanan. Itu kayak terpaksa enggak apa-apa. Walaupun kayaknya nggak ikhlas ya, enggak ada masalah. Jadi istilahnya mudah-mudahan nanti dari situ naik level lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah berhenti membantu orang ya Bu. Iya. Apalagi perjalanan ke Palembang 1 hari 1 malam itu naik bis. Masya Silakan bantu sesama yang kehabisan bekal. Baik, biar semangat lagi yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah ini kita panggil dulu siapa yang mau curhat nih. Yuk tunjuk tangan siapa yang mau curhat dulu. Nanti kita pilih yang, oh ibu sini. Nah, kita minta tolong sama Ustadz Syam dan Habib Usman untuk menyikapi curhatannya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Risdawati, Majelis Taklim Nurul Iman dari Kota Palembang. Kota Palembang. Baik, ini real ya ceritanya ya, curhatan asli ya. Oke, silakan deketin lagi mic-nya. Curhat dong Ustadz. Iya, silakan. Ustadz, saya mau tanya nih, seandainya saya mempunyai perhiasan emas seberat 200 gram, terus logam mulia seberat 200 gram, Logam mulianya itu apa? Emas atau perak? emas, Oh, emas juga. Berarti ada emas batangan 200 gram, ya, perhiasan 200 gram, total emasnya 400 gram. ya. Ya. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah wajib saya keluarkan setiap tahun Zakatnya. zakatnya? Oh, Habib Usman dulu ya Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu memiliki 400 gram. Masya Allah. Misal Ustadz. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan. Amin. Terus, Kita sholawat. sekarang saya tanya sama ibu. Kan seandainya tadi kalimat ibu. Yang ibu pakai berapa gram? Banyak. Kalau semua dipakai berat juga ya. 600, Hah? 600 gram. Yang ibu pakai. Ya. Yang ibu simpan sama ibu pakai. 600 gram. Kita maksudnya yang di badan ya, yang di badan ya. Yang di badan berat amat itu kayak saya nge-gym Nah, kilo lebih dong ibu pakai. yang gini, ada yang ibu gunakan. Ada yang ibu simpan. Simpan. Ya. Iya. Kalau yang ibu pakai, yang ibu gunakan sehari-hari, ya kan? Ya. Yang ada di tangan, yang nempel di tangan, yang ibu memiliki nilai value-nya. Contohnya Iya, misalkan emas tadi itu kan ada value-nya. Ya kan 200 gram, 400 gram, kena 2,5%. Oh. Kalau ibu niatnya buat investasi kena. Tapi kalau niatnya buat cuman pakai doang, karena beda ya, harga emas yang dipakai di tangan, ya kan? Ya. Dengan emas yang disimpan di di batangan itu beda. Batangan itu naiknya pesat. Tapi kalau yang ibu pakai itu dia dipotong lagi. Jadi zakatnya itu berbeda. Yang investasi dengan apa yang ibu pakai itu berbeda. Paham Bu? Ya, paham Ustadz. Kalau misalkan ibu investasiin itu kena 2,5%. Tapi masuk dengan satu haulnya 1 tahun. Tapi kalau misalkan ibu pakai kira-kira cuman 5 gram, 10 gram atau 15 gram. Yang ibu pakai dan memang value-nya akan turun. Kalau misalkan ibu jual dia jatuh, ya kan? Maka dia tidak terkena zakatnya. Karena ibu pakai atau ibu gunakan. Karena itu jatuh harganya. Tapi kalau misalkan itu naik harganya dan itu akan melambung harganya. Karena ibu pakai ternyata ibu pakai itu yang limited edition. Yang 99,99 karat ya kan. Misalkan emasnya kadarnya 24 karat gitu kan. Yang kadarnya bagus lah, saya nggak paham. Nah itu misalkan dia menjadi sebuah investasi, maka itu kena 2,5 gram. Jadi tergantung ibu investasi atau bukan. Investasi. Udah berarti itu berarti kena harus dikeluarin zakatnya ya, 2,5%. sama-sama. Baik, ada penambahan. Set. Sudah. Jadi penting untuk mengetahui kapan belinya. Kira-kira. Karena bukan hanya berapa banyak, tapi berapa lama. Karena zakat itu keluar tiap tahun, bukan tiap bulan. Tiap tahun. Hijriyah. Tiap tahun Hijriah. Jadi bukan tahun Masehi. Makanya banyak orang ngeluarin zakat di Ramadan. Kenapa? Paling gampang ingat Hijriah itu bulan Ramadan. Oh Ramadan tahun lalu udah zakat. Berarti nanti zakat lagi di Ramadan tahun depan. Ternyata emas 600 gramnya tadi tidak bergerak sama sekali. Maka keluar lagi dari 600 gram. 2,5% dari 600 gram. 1 gram itu sekarang 1.970.000-an. Wah subhanallah. Baru cek. Baru cek harganya. Jadi kalau nah itu emas, kalau emas murni ya naik yang ya, disimpan, yang tidak dipakai sehari-hari, atau harta uang yang senilai dengan emas 85 gram. Nah, jadi ibu sudah punya berapa tadi? 400 ya? 400. Yeah. Jadi harus diperhatikan kapan harta itu ada. Kalau sudah cukup setahun keluar zakatnya, nanti tahun depan tidak bergerak, ini tidak berkurang sama sekali, keluar lagi, tiap tahun keluar, bukan satu kali keluar, tapi tiap tahun keluar zakatnya selama emas itu masih ada di tabungan kita, di simpanan kita. Betul. Tapi kalau misalkan 200 gramnya sebelum 1 tahun dijual, maka nggak kena. Bu. Tidak kena. Nah, aman ya Bu 61 ya. tahun umurnya. Baik cukup ya. Baik, mudah-mudahan mewakili teman-teman di rumah ya. Kita akan bahas tema kita lebih lanjut, menolong dengan pamrih. Bolehkah? Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.